Salam PKH, Santun, integritas, profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sosial, kembali lagi di YouTube channel Linjamsos Oke. Nah, kali ini kami berterima kasih kepada pihak Linjamsos karena telah diberi kesempatan untuk bisa tampil di YouTube channel. Jadi bagi teman-teman, jangan lupa subscribe dan juga like untuk tahu informasi tentang konten-konten dan juga cerita dari pendamping di seluruh Indonesia. Nah, sekarang kita sudah berada di Kabupaten Gorontalo. Tepat di belakang saya itu sudah ada Rumah Adat Khas Gorontalo atau Bandayo Poboide. Nah, di tempat ini merupakan tempat musyawarah raja-raja di zaman dahulu. Oke, teman-teman, di sini juga sudah ada para pendamping ya, para pendamping teman-teman SDM PKH Kabupaten Gorontalo. Nah, untuk itu, untuk lebih kenal lebih jauh, saya perkenalkan dulu bahwa di Kabupaten Gorontalo ini terdapat 25.000 KPM dan 114 SDM PKH. Mulai dari saya dulu ya, Kak. Perkenalkan, nama saya Dela Mutia Ibrahim. Sekarang saya mendampingi Kecamatan Limboto mulai tahun 2020. Di samping saya, ya, saya Ismawati Kasim, pendamping Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo dari tahun 2015. Saya ada mendampingi 315 KPM di 3 desa. wow, 300 ya. Kalau 300. saya itu sekitar 240-an. Masih lebih banyak Kak Isma. Di samping Kak Isma ada siapa? Ya, perkenalkan, saya Iskandar Hasan Ahmad. Saya pendamping Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo. Saya mendampingi KPM sekitar 176. 176 KPM. Ya, terlalu sedikit. Oke, di sampingnya Kak Iskandar ada siapa? Ya, perkenalkan, nama saya Fitrianto Utina. Saya pendamping Kecamatan Tilango. Saya mendampingi 202 KPM sejak 2018. 2018 ya. Nah, tidak kalah ganteng-gantengnya di sebelah saya ini ada Kak siapa? Oke, terima kasih. Saya Ruslan Dugio, pendamping PKH Kecamatan Tabongo. Saya mendampingi 215 KPM yang tersebar di 2 desa. Saya kohort 2018. Terima kasih. Oke, di samping Kak Ruslan ada. Oke, perkenalkan, nama saya Mursyid Rauf dengan jumlah dampingan 306. 306. Dengan tersebar di 2 kelurahan. 2 kelurahan. Ya, yang salah satunya mungkin kelurahan yang agak ekstrim ya, Kelurahan Melahu. Kalau Kak Mursyid saya mulai 2015. Cuman 2015. kemarin dampingan saya 2012 karena saya pendamping pengganti. Oke, jadi yang lebih senior di sini ya, tepuk tangan dulu dong. Untuk Kak Mursyid ya. Ya. Nah, jadi di sini kalau misalnya saya yang junior, ada di sini dikelilingi oleh senior-senior. Saya pengen tahu dulu nih cerita tentang pengalaman ya, pengalaman kakak-kakak bahwa sekarang kan teknologi sudah semakin canggih, juga sistem data PKH sudah tersistem dengan rapi, dengan baik. Nah, sebelum-sebelumnya itu seperti apa? Ya, jadi sebelum zaman digitalisasi kayak sekarang ini, PKH itu masuk di 2012 di Kabupaten 2012. Gorontalo ya, 2012. Nah, dari sejak 2012 sampai di 2017 itu sistem pembayarnya itu sistem pembayaran komunitas oleh juru bayar dari pos. Jadi di mana titik kumpulnya KPM, di situ kita pendamping sama juru bayar yang dari pos itu yang mendatangi KPM dan menyalurkan bantuan. Bantuannya masih secara tunai. Secara tunai ya. Kalau sekarang kan sudah pakai ATM. Sudah pakai ATM, sudah Ya. pakai buku tabungan, Iya, sudah non betul. tunai. KPM bisa kapan saja dan di mana saja menarik bantuannya. Betul. Kalau itu yang dulu beberapa tahun kemarin itu kita terjadwal, penyalurannya terjadwal. Nah, enaknya di situ kalau kayak kita mau jadwal penyaluran kan biasanya kan ada daerah-daerah yang agak jauh, Agak di ekstrim. pelosok ya. Nah, itu seru sekali. Iya. Dimana setelah penyaluran kita kumpul di satu rumah warga atau aparat desa yang ya disediakan makanan yang enak-enak. Wah, apalagi makanan-makanan di Makanan kampung daerah khas sana ya. Gorontalo. Iya. Iya.
pasti sangat berkesan untuk Nah, pendamping. terus yang kemarin juga, kalau sekarang kan kita pemutahiran data, input pemutahiran data apa semua itu kita sendiri kan, Iya. pendamping sendiri kan. Kalau di zaman kemarin itu operator, kita hanya turun di lapangan memutahirkan data sesuai data keadaan KPM. Itu kita rangkum tuh, saya punya dulu sempat ada tebalnya begini. Wow. Karena pertama kali saya dampingi KPM itu 300-an juga. 300. Oke. Jadi sekali pemutahiran, satu tahap pemutahiran itu tebal begini deh kayaknya. Tebalnya segini. Oke. Nah, itu diinput oleh operator Ya. data. Oke, Belum nah, sekarang kan belum pendamping. pendamping Kalau sekarang, sendiri iya, nih. pendamping sendiri. Nah, mungkin ada cerita bagaimana zaman sebelum ada sistem EPKH ya. Kakak turun lapangan bertemu dengan KPM kan, ya pasti seru kan? Nah ini Bang Mursid yang lebih tahu kalau yang itu. Gimana, Bang? Kalau kemarin serunya itu pas penyaluran bantuan itu kita rame-rame. Kita sistem keroyokan lah. Sistem keroyokan. Jadi biasa wilayah damping misal Telaga, bukan cuma pendamping Telaga yang turun. Jadi semua pendamping kabupaten turun di situ. Jadi kebersamaannya terbentuk. Kebersamaan Terbentuk terasa dengan sekali. sendirinya. Ya. Terus kita bisa mengenal satu sama lain, pendamping karakternya masing-masing karena lewat perjalanan menuju titik yang titik ekstrim. kumpul itu. Titik sulitnya itu, di situ Iya. kebersamaan terbentuk. Ya betul. Dan Makanya kita di solid dari kemarin. betul. Dan di masa penarikan pasti banyak cerita-cerita KPM yang unik-unik, ada juga yang aneh, ada yang lucu begitu ya. Ada misalnya yang saat penarikan ternyata sekarang lupa passwordnya sehingga Saya punya terblokir. pengalaman. Itu KPM saya, mantan KPM, sekarang sudah non eligible. Dia itu kasihan kayak ada gangguan jiwa begitu. Oh iya. Jadi anaknya ini sudah tidak sekolah. Saya sudah kasih kesempatan satu tahap kan, biar dibujuk dulu, dikasih kesempatan dulu biar sekolah lagi kan. Ternyata memang sudah tidak mau sekolah. Ya sudah, saya kasih keluar. Iya. Sudah tidak ada komponen lagi kan. Jadi sudah non eligible. Nah, di situ dia marah-marah. Ternyata penyakit Penyakit gangguan mentalnya jiwa, ya? penyakit mentalnya itu lagi kambuh. Oke. Sampai bawa itu loh, parang. Nah, Lagi di titik kumpul. itu lagi serem banyak juga ya orang. Kak ya kalau kayak gitu ya. Terancam. Bawa parang, pakai marah-marahnya pakai bahasa Gorontalo. Kenapa kata sudah tidak terima lagi dia? Kenapa sudah tidak terima? Katanya punya meracau khas orang, Gorontalo. bukan orang gangguan jiwa. Oh gitu. Katanya mungkin ini uangnya sudah dibawa jin kemana udah ngelantur, Udah ngaco ya. Udah ngaco. Oke. Sampai kita ajak Babin Kandipmas waktu itu Oke, buat kalau- ngamanin, karena serem juga kalau disuruh main Iya, parang kan. betul ya. Jadi bagaimana cara pendamping untuk meyakinkan KPM bahwa memang ini benar-benar sudah tidak eligible lagi ya, atau sudah tidak layak lagi menerima ya. Kalau di Tilango gimana Kak? Ada kejadian unik apa? Kalau di kita itu uniknya hampir sama ya, sama saudara Isma. Sama juga ada KPM-nya yang mengalami gangguan seperti itu. Ya, dampingannya Bulan. Oh, yang Bulan punya. Iya. Nah, itu sampai petugas bansosnya pun ya dikejar seperti apa yang diceritakan Isma. Pakai parang. Iya. Sadis memang. Gitu. Jadi ya tidak tercairkan bantuannya. Tapi ya sekarang itu sudah bisa dibantu oleh agen briling. Jadi Karena sudah pakai kartu ya. Ya. agen briling yang kasih tahu sama yang bersangkutan atau KPM kalau dananya sudah masuk. Kalau sekarang mah enak pakai kartu. Kalau kemarin itu pas penyalurannya itu dia datang, penyaluran bantuan, dilihat tetangga kanan kirinya pada dapat duit. Betul. Tidak Dia sudah tidak dapat. Jadi ada tekanan juga ya dari lingkungan Ditambah sekitar. lagi gangguan jiwanya mentalnya. lagi kumat. Iya betul. Dan saat penyaluran juga di dampingan saya itu ada hal yang seru sekali untuk diceritakan, di mana KPM baru nih yang tahun 2021 baru-baru ini. Nah, beliau itu tinggal di lingkungan 3 yang letaknya di belakang sawah rumahnya. Jadi Langsung kena banjir. iya, jadi saat mau penyaluran buku tabungan dan KKS itu kan harus hadir ya, harus hadir saat itu juga. Nah, jadi saat KPM buru-buru
datang ke bank, ternyata dia terpeleset saat di sawah karena memang kondisi geografis lagi hujan gitu, lagi hujan. Jadi akhirnya terpeleset di sawah. Jadi datang ke bank itu dengan becek, tapi saya sangat tidak balik dulu ganti baju. enggak gitu. Jadi karena udah ditunggu kan Kak, saya sudah menunggu di bank. Nah, tapi karena dia semangatnya dia itu yang saya apresiasi ya, sampai semangatnya walaupun jatuh dia tetap datang di bank ambil buku tabungan dan KKS ya. Itu namanya aku terjatuh. Tuh dan tak bisa. Tapi Ibu bisa bangkit lagi ya, saya apresiasi untuk Ibu, terima kasih semangatnya dan semoga segala manfaat dari bantuan PKH bisa digunakan dengan baik. Kalau dari Kak Ruslan ada cerita apa? Oh ya, tadi kan seputaran penyaluran ya. Iya. Kalau saya mau berbagi pengalaman nih, Boleh. untuk teman-teman SDM PKH seluruh Indonesia. Ada kan yang namanya P2K2. Ya. Nah, ini kita berikan sosialisasi dan edukasi. Ini lebih bagus loh, karena ini mengarahkan KPM untuk lebih mengikuti zaman. Nah, di kita itu ada proses P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, di mana kita selalu memberikan materi sesuai dengan modul-modul yang pernah kita ikuti di Diklat. Kemarin kita ikutnya di Makassar ya. Makassar. Ya kalau Dela sendiri. Oh, Dela daring. Daringnya di zaman corona. Ya, Oke deh, nggak apa-apa. Kalau berbagi pengalamannya itu ada suka dukanya loh. Nah, sukanya itu kalau pada saat pertemuan kelompok enaknya sama ibu-ibu KPM, dan mereka itu adalah hal yang pertama loh, karena di tahun 2019 pertama kali kita memberikan sosialisasi dan edukasi, mereka bilang, Ibu-ibu semua ya? ini kita mau belajar. Bilang, iya Bu, tapi kita belajar bersama. Saya mungkin sebagai pemberi materi, tapi tidak sebagai guru, karena kita sama-sama belajar. Apalagi tentang pola pengasuhan anak. Apalagi saya, maaf nih, belum punya anak. Nah, sama-sama Bu ya, doakan saya bisa dapat anak. Amin ya, sama-sama Sukanya, nah dukanya teman-teman, dukanya ada loh. Kemarin Sukanya saya, ada lagi satu. iya, Sukanya pasti apa? ada satu. iya, tapi Ganteng sebentar. sendiri. Oh gitu. Ganteng sendiri ya. Ganteng. Ibu-ibu yang ada. Nah, kalau dukanya sempat kepleset, bukan kepleset lagi, kecelakaan. Saya bawa motor pada saat mau ke P2K2. Tapi karena dengan semangatnya saya itu. Oh, jadi walaupun- kalau cerita Dela KPM-nya yang kepleset, ini pendampingnya ini ya, yang pendampingnya kepleset ya. Bukan kepleset lagi, memang kecelakaan di motor. Oke. Saya sempat pingsan dan dibawa ke puskes. Tapi setelah saya diberesin lukanya, saya bangkit lagi karena sudah janjian sama KPM, ibu-ibu KPM itu menunggu. Luar biasa. Mau tidak mau saya hanya balik ke rumah, ganti celana yang robek, saya balik lagi ke tempat pertemuan. Luar biasa. Tapi diantar sama adik saya. Nah itu suka dukanya di pendamping PKH. Mantap. Jadi sahabat sosial, tidak hanya sekedar kita mendampingi proses penyaluran, sosialisasi dan edukasi itu sangat penting bagi KPM supaya kita terjalin tuh silaturahmi antara KPM. Gitu Betul loh, Del. sekali. Jadi di PKH itu tidak hanya bantuan berupa uang tunai saja kepada KPM, tetapi juga ilmu yang bermanfaat untuk mengubah pola pikir ya, untuk mengubah kebiasaan KPM menjadi lebih baik. Seperti itu. Kak Mursyid ada cerita saat P2K2? Kalau saya pertemuan kelompok ya, makanya sehari ini saya cuma pakai sendal karena memang ada agendanya itu mau ke Pertemuan Malahu, kelompok ya? pertemuan Malahu. Karena di sana kan daerahnya ekstrim, biasakan harus nyebrang sungai, ada 2 kali nyebrang. Parahnya itu kalau pakai sepatu mungkin harus basah dulu, terus terpleset motor, masalah jatuh itu hal biasa. Biasa ya? Iya, Bisa bangkit hal yang lagi biasa ya? lah. Karena memang daerah dampingan saya memang cukup ekstrim, itu Kelurahan Malahu. Mungkin agak aneh juga ya, karena mestinya Kelurahan Malahu itu harusnya desa ya, Desa. harusnya desa. Cuman karena dia merupakan bagian dari Kecamatan Limboto, makanya dia harus di kelurahan. Kemarin sempat orang nanya kenapa harus Malahu itu cuma jadi kelurahan, tidak jadi desa. Kalau sejarahnya, Malahu itu ini. Caranya. Kemarin kan sempat tanya tokoh adat di sana, tokoh masyarakat. Memang Malahu itu kemarin diperjuangkan jadi desa, cuman tidak bisa karena kebiasaan, kalau bahasa di sini payang adati. Payang Adati. Payang adati. Oh, iya ya. Desa Malahu itu harus bagian dari Kecamatan Limboto, tidak bisa lepas. Oke, jadi Karena tadi masuk Kerajaan Limboto. berdasarkan cerita Kak Mursyid kan ekstrim nih perjalanannya. Nah, bagaimana perjuangan KPM untuk setiap ada pertemuan itu mereka datang gitu di tempat? Apakah memang sulit untuk diakses atau seperti apa? Kalau
KPM itu kalau untuk kan di Malahu itu kan rumahnya kan berjauhan Iya. dari gunung ke gunung. Iya. Kalau biasa saya bikin titik pertemuan itu KPM-nya itu yang sulit datang. Perjalanan Tapi tetap datang, bisa ya? 1-2 jam jalan kaki naik turun gunung. Luar biasa. Hanya untuk yang kemarin parahnya itu yang sementara hamil. Cuman yang saya akui dengan KPM begitu bersyukurnya mereka terhadap bantuan. Ya walaupun dalam kondisi bagaimanapun tetap mereka datang untuk pertemuan. Oke. Bayangkan itu ibu tuh hamil 8 bulan kalau tidak salah kemarin. Bayangkan kandungannya kuat loh. Oke, Bisa jadi naik turun gunung kaki. tidak keguguran. Jalan kaki. Iya. ya, jadi karena memang sudah terbiasa ya Iya, dengan sudah biasa. kondisi tersebut dan Kak Mursid juga menentukan titik terdekat di Iya. wilayah dampingannya seperti itu. Kalau Nah. kalau kamu Mursid punya di Malahu, saya juga punya. Daerah ekstrim Di mana? di Tapaluo, terus lagi ke Malahu. Oke, jadi Ya, tetangga. Tetangga desa kita, tapi sudah beda kecamatan. oke. Beda kecamatan. Jadi walaupun kondisinya ekstrim, alhamdulillah KPM bisa tetap menerima bantuan dengan baik ya. Ya, Ya, kalau di Tabongo gimana Kak? Kalau saya di Ekstrim juga tidak perjalanannya? mohon maaf cerita saya agak kurang ekstrim. Oh, kurang ekstrim. Iya, karena memang cuman di sekitaran jalan. Oke. Ya, gitu. Tapi Di desa Ilomangga dan desa Limehu. Kesulitannya atau keunikan KPM di sana seperti apa? Kalau keunikan KPM di sana sih tiap buat pertemuan pasti dihidangkan makanan. Wah. Lihat aja badannya gendut. Jadi pergi lapar, pulang kenyang ya? Ya. makan Gitu. makan bawa lagi ya pulang. Biasanya begitu. Kita sih nggak minta, cuman pas mau pulang sudah Tiba-tiba sudah ada ada di yang di motor. Nah, itu dia yang Berarti Dari Pablo sulit Gorontalo ditolak. mungkin ya. Jadi sulit ditolak. Iya sulit ya, ditolak. berarti KPM Tabongo baik-baik ya? Ya, Jadi alhamdulillah. tak kalah baiknya Rata-rata juga begitu. dengan KPM-KPM lain ya, pastinya sangat menghargai para Iya, pendamping. Saya mau ke daerah ekstrim itu biasa kalau lagi musim durian dibawain durian. Wih, enak Saya tuh. pernah dibawain 2 karong. Oh, wes. Nanti diajak aja kita Ya. Nanti kalau musim ya. Belum musim ya. Kalau sekarang masih musim hujan. Adanya becek. Nggak ada durian ya. Ada durian. Nah, jadi teman-teman SDM PKH di seluruh Indonesia, cerita ini semoga bisa jadi pembelajaran ya. Kalau misalnya di KPM Dela, di wilayah dampingan Dela itu uniknya mereka punya pekerjaan itu kupas bawang. Oh, Nah, Banyak di yang sini di atas ya? dominan Yang iya. ke atas. Iya, dominannya itu kupas bawang. Jadi merah. bawang merah dan juga punya banyak karena di wilayah perkotaan ya, banyak usaha-usaha warung atau jual kue ya, dan itu rumah makan. ya rumah makan, sampai ada juga usaha-usaha penjahit baju adat, Oh, dan itu merupakan salah satu kebanggaan juga karena melestarikan budaya iya. ya Gorontalo. Mungkin kakak-kakak juga ada KPM yang punya usaha yang unik yang bisa diceritakan, bisa dibagi ke teman-teman Wes, semuanya. Kalau terkait itu pakaian adat. Nah, Iya. pakaian adat Gorontalo itu kan ada kerawang ya, ciri Iya, khas. kerawang. Karao, kalau bahasa Gorontalonya karao. Nah, itu kain sulaman, tapi sulamannya nggak pakai mesin, pakai Pakai tangan. Tangan. jahit, dan itu sudah beberapa KPM juga dampingannya saya yang termasuk dalam usaha itu. Beda lagi kalau ada beberapa KPM yang khusus bagian hutan itu yang bagian ekstrim. Nah. Oh, ada. Iya, Iya, semut. yang Iya, semut. usahanya itu gula semut. Jadi terus tempat usahanya itu agak jauh dari rumahnya, dari rumah KPM. Jadi masih mau menanjak naik sama turun gunung sedikit. Itu usahanya gula semut. Ya, karena Gula semut sama gula merah. banyak karena banyak ini ya, pohon. apa, Aren ya, gula pohon aren ya. Pohon aren. Pohon aren. Banyak pohon aren di sekitar situ, jadi mereka memanfaatkan itu bikin gula semut sama yang ada apa namanya? Lahan yang ditanami kemiri. Oke. Itu lagi itu juga jadi satu usaha ya. Betul. Nah, ini sangat Variasi. ya bervariasi usahanya, dan ini juga termasuk salah satu materi P2K2 ya, Kak. Betul. Di mana ada modul pengelolaan keuangan dan juga usaha
ya. Nah, modul ekonomi ini yang biasa kita pendamping juga sering kasih pembelajaran atau materi ke KPM untuk bisa mengelola usahanya atau baru mau ya mengelola keuangan dan memulai usaha. Di situ juga kita sama-sama membantu KPM untuk bisa mengelola usahanya dengan baik. Oke. Nah, jadi teman-teman SDM PKH di seluruh Indonesia, inilah cerita dari kami SDM Kabupaten Gorontalo. Terima kasih banyak sudah menyaksikan sampai di akhir. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya di cerita-cerita SDM di seluruh Indonesia. Jangan lupa subscribe dan like di YouTube channel Linjam Sos Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.